belajar dengan baik. Sekarang kami akan belajar MKS. Berarti Pak John dengan akan mengajarkan kami dengan baik. Dalam kami berdoa, amin. Oke, amin. Oke, terima kasih. Nah, kita kan kemarin sudah ada nih ya, memang sekaligus nanti mempelajari kembali ya. Materi ini sebenarnya sudah kita pelajari, tapi kita mau memperdalam. Oke, ternyata Johan juga sudah bisa join. Oke, semua sudah hadir. Nah, kita akan ini dulu berkuis, sekaligus ini sebagai pretest ya, gimana pemahamanmu tentang materi ini. Oke, sekarang coba Bapak share screen dulu ya, sebelum ke situ ya, belum ke pretest. Sudah nampak share screen-nya? Wah, lagi loading. Sudah, Pak. Iya, lagi proses dia. Oke, kita akan mempelajari upaya menghadapi globalisasi ya. Kemudian ini sudah juga ya. Tadi ya persepsi juga sudah, kemudian juga menyanyikan lagu Indonesia Raya. Motivasi juga sudah ya. Ini kembali tujuan pembelajaran kita ya, tujuan pembelajaran. Nah, kamu bisa menganalisa ya, 2 upaya menghadapi globalisasi di bidang pendidikan TIK, di bidang pendidikan dan teknologi informasi dan komunikasi itu, dan bisa menerapkan profil pelajar Pancasila dalam menghadapi kehidupan sehari-hari seperti itu. Oke, kemudian bahannya juga sudah Bapak tunjukkan, sudah Bapak buat di Google Classroom ya, di Google Classroom kelas 9. Kita lihat dulu Google Classroom kelas 9. Ya, kelas 9 IPS. Ya, ini sudah ada. Oke, upaya mengatasi globalisasi. Iya, ini apa? Kita lihat dulu kelasnya, lagi loading sebentar. Oke. Nah, ya bahannya sudah ada juga yang mengomentari. Ya, ini nanti bisa menjadi bahan pembelajaran juga gitu. Oke, ada LKPD. Nah, Abraham juga sudah komentar. Ini ya. Nah, sekarang kita ke sini ya, di bahan pembelajaran ini, di tujuan pembelajaran. Sebelum kita lanjutkan nanti ada diskusi kelompok. Ya, ada nanti sesi bertanya jawab di sana, kalian berdiskusi, kemudian nanti memberikan kesimpulan satu sama lain, dan ada juga nanti penguatan dari guru dan kesimpulan refleksi terakhir. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita ikuti pretest dulu ya, seperti penilaian awal gitu ya, pemahamannya. Ini tentang main quiz dulu, kita main quizzes. Oke, lanjutkan. Ada 10 pertanyaan ya. Coba nanti dijawab. Apakah terlihat slide-nya? Apa namanya? Bukan slide. Terlihat, Pak. Oke, kita copy link address, kita kirim ke sini. Iya. Oke, coba klik tuh. Ya, kemudian kodenya. Oke, sudah. Silakan. Nih, belum. Oke. Sudah? Bentar Pak, saya buka manual aja Pak. Lama dia Pak, kalau dari klik ini. Hajel sudah join. Yuk, yang lain. Oke, mantap. Sudah 7 orang. 8 orang. Yuk, yang lain. Kita akan mulai. Ari sudah join, Ari? Oke,
kita akan mulai. Sudah bisa ya? Mando. Ari belum nih. Ari, Riddle, or apa sudah? Kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, kita lihat permainannya. Yang lain tadi masih bisa bergabung walaupun sudah dimulai. Oke, peringkat pertama Hazel. Rapa. Oke, terus Haranita nomor 2. Kemudian nomor 3 Risa. Bagus. Hazel nomor 4. Rapa masih nomor 1. Joan, bergerak Joan. Oke, langsung posisi 3 Joan. Nadine, hati-hati menjawab soal. Perhatikan setiap kalimat dengan baik. Oke, terus. Gimana sahabat? Ada pergerakan? Posisi pertama Iro Sabah. Haranita juga punya kesempatan ini. Oke, waktunya 2 menit lagi. Disegerakan. Oke, nanti kita akan cek ya. Haranita posisi 3. Oke. Ini Haranita apa ini? Dalam lap terakhir ya kan. Kalau di MotoGP itu lap terakhir dia langsung maju ke depan. Oke, kita review sebentar. Ini globalisasi tadi ya. Ini hanya 3 yang benar. Ini 3 yang benar, 8 salah. Ya, nggak apa-apa. Ini kan masih pretest. Nanti bisa semakin lebih baik. Nanti akan kita bahas ya. Kita fokus dulu ke sini. Ya, oke. Nah, di diskusi kelompok ini nanti mendiskusikan sudah Bapak buat link Jamboardnya di sana ya. Jadi didiskusikan nanti setiap kelompok dengan baik ya. Kemudian usahakan semuanya partisipatif gitu. Setelah itu ada diskusi kelas besar, nanti kita ke link utama gitu. Jadi ke link masing-masing kelompok dulu, setelah itu ke link utama. Nah, di link utama nanti akan ada presentasi kelompok dari perwakilan setiap kelompok gitu. Ya. Kira-kira dimengerti? Ada yang mau ditanyakan lagi? Jadi ada kesimpulan besar nanti dari setiap kelompok. Seperti itu. Oke. Sekarang silakan ke Jamboard masing-masing ya. Oke, ini Ruben ini sudah join. Oke, tolong tidak mengganggu punya kelompok masing-masing. Saling ini ya, saling mengerjakan, saling menjaga juga. Oke, good. Ini sudah join. Carlosta juga sudah join. Sekarang silakan join di kelompok di room masing-masing nanti supaya bisa bebas untuk berbicara. Ya, ini sudah linknya sudah Bapak buat. Ini kelompok A, ini kemudian kelompok B. Silakan masuk ke link masing-masing, keluar dari link utama ini. Oke, good. Risa juga sudah left. Oke, good. Next, yang lain. Oke, terus. Iya, bagus. Oke. Oke, silakan join
Good. Oke, ini kelompok B sudah join. Bagus, ada Joan. Silakan salah satu kelompok B untuk share screen ya supaya enak nanti diskusinya. Itu sekaligus juga Jamboardnya dibuka. Oke, ini sudah 3 orang yang bergabung di Jamboard. Ada Nadine, Carlosta, dan Ruben. Nah, silakan diskusikan pertanyaan-pertanyaan yang ada di Jamboard ya. Dan sekaligus nanti ambil buat satu kesimpulan setiap kelompok bagaimana mengatasi atau menghadapi globalisasi di masa sekarang. Ya, silakan nanti ada kesimpulan kelompoknya masing-masing. Oke, waktunya dari sekarang 15 menit ya, saling interaktif. Jadi setiap kelompok usahakan bisa share screen dan aktif semuanya. Oke. Apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan boleh bertanya di chat room-nya masing-masing atau boleh juga nanti lewat Jamboard atau bisa langsung open mic. Jelas ya? Oke, ya, nggak apa-apa. Yang ada aja dulu boleh diskusi ya. Buat kalimatnya. Oke, ini sudah ada Bapak lihat ini ya. Bagaimana ekspor impor Hazel sudah buat. Nah, sekarang kan ini pertanyaan juga sudah ada. Sekarang kalian buat kesimpulan bagaimana menghadapi upaya menghadapi globalisasi di masa sekarang ini gitu. Khususnya di bidang pendidikan ya. Di bidang teknologi, nah kalian buat nanti dari pendapat kelompok kalian gitu. Nah pertanyaan-pertanyaan ini sih udah membantu juga, seperti itu ya. Ya. Mungkin langsung tunjuk nama saja Abraham. Gimana menurutmu Hirosaba? Tolong direspon di chat gitu. Gimana menurutmu Carlosta? Tolong direspon di sini gitu. Oke, gitu ya Abraham ya. Oke, supaya diskusi kelompoknya aktif. Iya, gitu. Kalau misalnya ini teman-temannya juga seperti itu direspon gitu. Menurut saya begini gitu. Ya, kalau ada kendala mic ya, nih jangan diam gitu kan. Ya. Dibuat ini nanti responnya. Oke, silakan Bram. Ya, kelompok B gimana kelompok B? Ya, silakan digerakkan teman-temannya, saling memberi semangat, saling memberikan dorongan satu sama lain. Ya, oke. Yuk, silakan ditanggapi teman-temannya, ya, silakan ditanggapi, dikasih pendapat, lewat chat bisa. Usul Bapak ke kelompok B, Rafa dan Nadine, supaya nanti teman-temannya juga aktif. Misalnya satu orang yang menjadi ini kayak mengarahkan lah, seperti itu. Langsung tunjuk nama aja, gimana menurutmu gitu ke teman-temannya gitu, kasih pendapat mereka kan, setiap orang seperti apa gitu. Kemudian setelah itu kalian buat kesimpulan besarnya. Gitu. Ya? Ini mati ya. Oke Nadine dan kelompok B. Oke ya, sekalian. Abraham juga tidak apa-apa, yang lain juga kalau ada yang mau presentasi tidak apa-apa. Bisa minta pendapat teman-teman dulu, coba saya tanya ke. Ini Carlosta nih sudah ada sampaikan. Oke, bagus Carlosta. Yang lain gimana? Hirosaba, Tara, ya, Aranita, gitu. Yuk. Silakan Bram. Cerita apa? Tadi pertanyaannya apa tadi Bram? Boleh jawabin Bram. Cara kita Kenapa? menangani kayak pengaruh globalisasi sekarang ini lah, khususnya cara kita menangani. Yang kemarin itu yang apa nggak sih? Kalau bisa ngomong ya pakai mic, kalau nggak bisa ngomong ya coba di chat lah. Ya Carlos Pak ingin gunakan internet dengan bijak. Coba di apa lagi Los? Di apa namanya? Di spesifikkan lagi, lebih spesifik coba. Menggunakan internetnya dengan bijak, maksudnya ngapain gitu. Nanti ntar nih berarti yang presentasi saya Pak.
Ayo, silakan Rafa. Udah di ini ya, dijemput ya. Ini jemputnya agak lambat nih di Bapak. Saya juga lagi rangkum. Oke. Mungkin si siapa ya? Aku lah dulu ya. Ya, Ruben lah coba. Jadi cara mengatasi menurutku karena ini sekarang udah mulai teknologinya modern semua, proses pendidikan akan semakin berkembang kalau adanya teknologi itu. Jadi kan di teknologi contohnya handphone bisa belajar secara banyak referensi dari YouTube, dari aplikasi dan lain-lain kan, dan membuat siswa aktif dengan mencari informasi di internet gitu. Mungkin kalau biar siswa itu nggak game aja, padahal banyak di situ referensi untuk belajar. Nggak seharusnya game, nggak seharusnya untuk pekerjaan. Sifat masyarakat atau kelompok manusia? Kan supaya siswa itu lebih tertarik masyarakat atau kelompok manusia maksudnya. Misalkan game online gitu, misalkan coba dikasih tahu gitu, gimana caranya, yang Renaissance itu, gimana coba dikasih pendapatnya. Kalau itu aku tulis aja ya. Ya tulis aja di chat bebas, nanti aku baca. Yang lain ayo, si siapa yang belum ngasih pendapatnya? Si Iro Saba, si Aranita, Matara, coba kalian juga kasih pendapat. Benar. Nanti biar dirangkum. Jadi akhirnya kan akan muncul pemahaman kehidupan itu berpusat pada manusia, berpusat pada Tuhan, berpusat pada dunia ini. Jadi itu nanti akan muncul itunya, gitu. Itu 3 kelompoknya. Jadi kalau orang berpusat nanti kepada manusia, semuanya itu nanti manusia itu dianggap harus bebas, sebebas-bebasnya. Nah di satu sisi bebas dengan sebebasnya itu memang secara manusia itu bagus, gitu ya. Tapi kalaupun terlalu bebas itu bisa nanti mengganggu kehidupan orang lain. Makanya muncul ada istilah-istilah nanti kan masalah tentang pentingnya kelompok-kelompok gitu ya. Kemudian juga muncul golongan-golongan agama, golongan-golongan yang mengatakan demokrasi, ada yang juga nanti LGBT dan lain sebagainya gitu. Lebih kepada persorangan ya kayaknya Pak. Dengan adanya Renaissance ini muncul banyak pemikiran baru tentang apa ya? Kalau sekarang kita sebutnya mungkin humanisme, tentang sifat manusiawi. Gimana kelompok A? Sudah? Wah ini licet ya? Oke, dari Ruben. Dari yang lain gimana? Dari Tara gimana Tara? Halo Tara? Ya. Oke, berarti kalian tinggal membuat kesimpulan ya. Waktunya sekitar 3 menit lagi. Nanti kita akan kembali ke apa namanya? Link utama ya untuk menyampaikan nanti hasil diskusi. Saya sampaikan juga nggak terlalu berbeda dengan disampaikan Pak Johari. Kalau penyampaian Pak Johari udah lebih ringkas dan lebih jelas ya tentang apa yang saya maksud tadi, tentang apa dampaknya Renaissance pada awal mulanya, pada apa dampak awal mulanya dari kemunculan event ya, bisa kita bilang event atau kejadian Renaissance ini. Nah, kalau secara tidak langsung kita berpikir kan nggak terlalu banyak dampaknya, hanya perubahan pola pikir. Nah, setelah sekarang oleh globalisasi ini ada namanya apa efeknya? Oke, namanya merkantilisme. Dari Ruben. Jadi dari semangat Renaissance ini. Ya, ini bagus ini dari Ruben. Dari kejadian Renaissance ini ada namanya fondasi sekularisme. Bagus nih dari Ruben. Gerakan yang mendorong dihapusnya agama dari ruang publik, karena agama itu urusan masing-masing individu. Jadi ya, misalnya di Eropa ya kan, Eropa di tempat pertama kali terjadi Renaissance ya. Nah mereka itu kan punya kebebasan dalam memilih agama. Jadi mereka boleh punya agama, boleh Kristen, boleh Muslim, boleh juga nggak punya agama.
Haranita, Salah satu Hiroshiba dan contoh. Tara. Oke, jangan lupa waktunya sekitar 2 menit lagi. Setelah itu akan kembali ke kelompok utama. Nanti satu orang perwakilan dari setiap kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya, bagaimana upaya mengatasi dan menghadapi globalisasi di masa sekarang. informasi dan memberikan Ya, informasi. silakan. Nah, tapi seperti yang Pak Jamri tadi bilang itu terlalu bebas juga punya masalahnya sendiri. Ini kalau saya catat juga di sini ada namanya dia Oke, mempengaruhi ya. dari apa nih, dari paham ini merkantilisme tadi yang mendorong dihapusnya agama itu termasuk juga seperti sekularisme. Nah, ini juga secara tidak langsung juga mempengaruhi kolonialisme dan imperialisme, seperti apa yang seperti Belanda menjajah negara lain atau negara-negara Eropa lainnya yang pada waktu dulu sering menjajah wilayah lain. Itu salah satu juga dipengaruhi oleh Renaissance. Berarti ini terlalu panjang penjelasannya, diringkas berarti ya. Berarti nanti secara keseluruhan dan secara luasnya nanti kan Pak? Iya Pak. Jadi apa yang paling berpengaruh dari Renaissance ini terhadap kehidupan sosial budaya dan globalisasi? Nah, kalau kemarin kita pertama kali belajar tentang Ya, globalisasi, dikaitkan dengan kehidupan masa sekarang gitu. Nanti supaya kita menjadi bagaimana gitu ya, revolusi baiknya industri menghadapi era globalisasi sekarang oleh seperti itu. Renaissance ini. Karena apa? Pada masa Renaissance Oke. Ya. kalau saya ingat, Eh, lukisan ya. 1 menit lagi, silakan nanti kalau udah selesai di kelompok masing-masing, silakan masuk ke link utama. Ya, kita join di link utama untuk Baru zaman presentasi. Renaissance Dari banyak, kelompok ilmu-ilmu baru yang dicetuskan A dulu, setelah itu nanti kelompok B. pemikiran Presentasikan baru ya. itu karena secara tidak langsung memicu terjadinya revolusi industri ya, yang kita pelajari itu pada abad Oke, ini abad hasil 18 diskusinya. Ya. yang sekarang dampaknya Oke, berarti misalkan lisan ya. dari Hasilnya perkembangan nanti hasil awal teknologi kesimpulan industri utamanya ya. sampai sekarang bisa terjadinya globalisasi Oke, secara oke. luas. Apa lagi yang mau disampaikan ya? Kira-kira apa lagi Pak yang mau disampaikan Pak? Menurutku diperjelas aja hubungannya dengan sosial budaya. Kan pertanyaannya itu. Hmm. Kelompok mana dulu Pak? Oke. Teman-teman, kali ini saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami, dari kelompok B. Nah, pertanyaan kami kemarin adalah yang kami pilih adalah mengenai apa hubungan Renaissance dengan globalisasi sosial budaya. Jadi kalau kita menilik awal dari Renaissance ini awalnya terjadi di daerah di wilayah benua Eropa. Nah, apa itu Renaissance? Sepertinya itu adalah pertanyaan paling utama ya. Nah, Renaissance itu adalah perubahan pola pikir atau perubahan budaya atau sifat seseorang atau apa ya? Intinya perubahan budaya dan perubahan pola pikir dari awalnya setiap aturan itu didasari oleh ajaran Katolik, ajaran Gereja Katolik menjadi menjadi pola pikir yang mengatakan bahwa manusia itu punya
kebebasan untuk memilih sesuatu, menganut sesuatu, dan melakukan sesuatu. Jadi dari gagasan Renaissance ini, pada masa Renaissance ini itu mendorong manusia untuk menggunakan segala kecerdasannya dan kemampuannya untuk dalam segala hal. Itulah yang nanti ada disebutkan jadi humanisme Renaissance. Pada zaman sekarang apa akibatnya terhadap sosial budaya? Yang kami tanya, itu yang kami buat dalam pertanyaan. Dalam sosial budaya berarti daripada masa awal saja di daerah Eropa kita kan sudah melihat dari perubahan budaya apa yang bisa diakibatkan oleh Renaissance. Jadi bisa kita lihat kan kalau perubahan budaya dari awalnya aturan-aturan yang didasarkan oleh gereja Katolik, sekarang berputar atau berubah menjadi aturan di mana gimana ya singkatnya, kalau kamu bisa kamu lakukan, kalau kamu mampu kamu lakukan. Nah intinya begitulah, kalau kita punya kemampuan kita lakukan, kita bebas mau melakukan apapun selama mampu gitu. Jadi nggak ada lagi aturan-aturan ketat yang didasarkan oleh agama Katolik. Nah gitulah pada awalnya. Nah kalau sekarang kenapa bisa berdampak kepada luar? Kan harusnya di daerah Eropa saja. Itu mungkin ada pemikiran seperti itu. Nah dari Renaissance ini ternyata secara tidak langsung juga berdampak kepada yang bagus dan industri. sangat mendasar ya. Nah kita tahu kalau mendasar juga melihat dari aspek kebangkitan masa Renaissance ya. Sebenarnya ini bukan hanya berbicara globalisasi saja, hampir semua aspek memang dimulai dari sini. Ini baik sekali sebenarnya dari yang kalian diskusikan itu, karena berkaitan itu semuanya. Punya gagasan-gagasan yang bagus. Temannya itu tadi. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok. Nah, revolusi industri ini sekarang kan udah revolusi industri 4 kan. Itulah yang seperti perkembangan teknologi, perkembangan mesin kan. Ada yang tepuk tangan di layar juga kan. Penyebaran informasi gitu ya. Bagus. Karena Renaissance ini makanya sosial budaya sekarang itu bisa seperti ada seperti kita bisa menerima informasi mengenai K-pop dari Korea, atau kita bisa menerima informasi seperti kemarin pemilihan kepala negara dari Amerika Serikat dan sebagainya macamnya. Nah itu yang mau kami sampaikan mengenai apa hubungan dari Renaissance dengan globalisasi sosial dan budaya. Sekian dari kami, terima kasih. Yang Pak Jordi dan teman-teman sekalian. Yang jadi di sini saya akan menjelaskan secara singkat aja dan cepat ya kesimpulan keseluruhan dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh kelompok kami. Kalau misalkan tadi kayak Rape itu membahas Renaissance dan tentang dampak-dampak kebudayaan, kalau kami ini pertanyaannya itu lebih mengacu ke, kalau yang saya lihat ya dari pertanyaan-pertanyaan yang kami acungkan ini itu lebih ke cara menangani dampak-dampak globalisasi. Nah, jadi yang saya bakal simpulkan itu adalah cara kita menghadapi pengaruh-pengaruh globalisasi sekarang inilah. Apalagi kita sebagai pelajar kan, jadi secara khusus juga di bidang pendidikan. Oke, jadi kalau ini saya ambil kesimpulan itu kan yang paling banyak kami bahas itu di bidang teknologi, yang paling sangat-sangat dapat kita lihat dan kita rasakan lah itu di bidang teknologi. Semua kebebasan kita untuk membagikan atau mendapatkan informasi itu dari teknologi ya. Jadi kalau menurut saya cara kita untuk menangani ini itu sebenarnya hanya di diri kita sendiri aja ya. Jadi kita itu nggak perlu jauh mikir kayak gimana cara ini itu, semua itu sebenarnya
kembali ke diri kita gitu. Gimana cara kita untuk bisa menggunakan atau memanfaatkan apa yang diberikan oleh globalisasi itu untuk kebaikan, bukan untuk contohnya seperti yang sekarang kita dapat rasakan itu kan mungkin apalagi karena di masa corona ini, jadi mungkin banyak kayak godaan-godaan kayak nonton YouTube atau mungkin main game online. Tapi saya dapat mengatakan kepada kalian bahwa ada hal yang lebih menarik dan lebih seru dari itu. Misalkan di dalam teknologi ini kita ini bebas berkreasi loh. Bayangkan aja dengan maju-majunya sekarang ini, kita itu sekarang itu bisa jadi mungkin kalau yang saya lihat dari kalian semua juga ada yang sudah menjadi editor-editor, suka ngedit-ngedit video, itu bisa dijadikan peluang. Kalau misalkan zaman dahulu kita. Jadi saya melihat itu Pak, dari teman-teman saya tuh ada yang punya potensi lah untuk mengedit-ngedit. Kalau misalkan dulu orang-orang dulu tuh hanya mengandalkan ilmu, kalau zaman sekarang itu kita bisa mengandalkan kreativitas kita juga gitu untuk menjadi sukses. Contohnya apa? Contohnya ya nggak usah jauh-jauh, jadi youtuber. Nah itu kan kita bisa kayak membuat konten-konten yang positif dan menarik gitu kan. Mungkin dengan skill mengedit kalian juga tuh kalian bisa berkreasi di situ. Nah jadi yang saya mau sampaikan itu, janganlah menghabiskan waktu kita untuk hal-hal yang sifatnya itu hanya sementara gitu. Kayak kesenangan online itu kan sifatnya sementara gitu kan. Ya, sedangkan misalkan kayak semakin lebih baik sekolah kita ya, jadi terbengkalai atau misalkan kita juga jadi malas untuk ngapain gitu. Tapi yang saya mau bilang sebenarnya masih banyak hal di dunia ini yang bisa kita lakukan selain daripada kegiatan ini, bagaimana sebenarnya mengatasi kalian gitu ya, punya peluang atau kalian punya niat mendalami segala sesuatu ini teknologi yang itu menjadi kita tujuan karena saya juga sehingga kita bisa berperilaku ya yang jadi gitu. benar. Kalau kalian misalkan kalau kita punya niat ya, kalau kita punya niat itu kita bisa gitu, pasti bisa ya. Manfaatkan apa yang diberikan oleh globalisasi ini aktif, walaupun memang maju, ada beberapa orang tadi khususnya juga bagi bangsa kita yang kita cintai ini, bangsa Indonesia dengan baik ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, seperti ini pemaparan Bapak juga kembali mengingatkan materi ini, menguatkan seperti ini ya, bahwa globalisasi itu sebenarnya banyak positifnya, hanya saya kembali ke diri kita sendiri gitu ya. Apakah itu akan menurunkan jati diri bangsa? Itu kalau kita lebih dominan menyerap negatifnya, tapi akan bisa juga meningkatkan jati diri bangsa, bahkan peran Indonesia semakin lebih baik di era global. Kalau dari diri kita sendiri semakin lebih baik juga. Oke, tadi ini sudah disampaikan juga ya. Nah, dan ini juga untuk menghadapinya kalau di bidang ekonomi ya, bidang komunikasi ya, bagaimana bermedia sosial yang baik ya, membagi waktu dan lain sebagainya. Kemudian juga di bidang politik ya, ini bisa menjadi proses pembangunan semakin lebih baik. Muncul juga hubungan yang baik antara lembaga negara, bahkan juga ada LSM, lembaga swadaya masyarakat. Timbulnya juga demokratisasi atau kebebasan ya, tapi bukan sebebas-bebasnya. Gitu. Menguatnya hubungan antar negara ya, Tiongkok dengan Indonesia ya bisa kerjasama untuk beberapa kondisi seperti itu. Nah ini di bidang politik nanti bisa diperkuat lagi ya. Nah kembali ke sini, sebagai Pancasila sebagai dasar negara kita melihat nih, menerapkan profil Pancasila ini dalam menghadapi era globalisasi. Tadi ada temannya udah sampaikan juga ya, dari kelompok A semakin kreatif gitu ya. Dari kelompok B tadi menyampaikan supaya kritis ya, dan juga bisa menerima perbedaan berkebinekaan global seperti itu. Oke, itu kesimpulan sudah. Saya kira sampai di sini, di kesimpulan yang terakhir ya. Ini di kesimpulan ini Bapak minta untuk satu orang untuk menyimpulkan pembelajaran kita satu hari ini, apa yang didapatkan seperti itu. Oke, silakan Ruben. Jam 7 sampai jam 3. Tunggu dulu.
Apa yang jam 5? Oh, iya ya. Hmm. Hmm. Oh. Oke, itu pertemuan kita hari ini. Terima kasih untuk ininya ya, partisipasinya. Bapak harap walaupun belajar online ini tetap aktif gitu ya. Jangan jadi cari alasan. Tapi kalau misalnya pun ada alasan yang membuat harus jadi lambat, ya dikomunikasikan, jangan didiamkan gitu. Udah tahu mic-nya rusak gitu, tapi udah dipanggil dulu baru dikasih tahu gitu. Nah, kadang-kadang juga akan jadi kurang komunikasi kita. Seperti itu. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sudah selesai. Untuk mengakhiri pembelajaran kita, Bapak minta untuk tutup dalam doa. Kita bersatu nama. Oke, amin. Oke, terima kasih Armando. Oke, Tuhan kami semangat berdoa untuk di ujian sehari minggu Tuhan, depan. kami Ya, belajar. mulai besok sih ya. Yes, Tuhan. Mulai besok ya. Kiranya Oke. Tuhan berkati Tuhan. Setiap pelajaran yang kami terima dari Pak John. Oke, nanti kalau liburan di kampung, kabar-kabarin ya. Bawa oleh-oleh. Begitu yang kami anak kelas 9 Tuhan. Biarlah Tuhan Oke, yang oke. menjamah Thank kami you Tuhan. semuanya. Berkati kesehatan kami Tuhan di ujian nantinya Tuhan. Semoga kami tidak mengalami kendala Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Bapa. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Men. Terima kasih, Pak. Semoga cepat libur, Pak. Saya pulkam. Iya, Pak. Google Meet kita, Pak. Oke, Pak. Makasih, Pak.